Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di, channel ini dan pada kesempatan video kali ini gue akan, mencoba untuk membahas mengenai privilege, escalation. Oke, jadi privilege escalation itu adalah kondisi di mana seorang attacker mencoba untuk mendapatkan akses kontrol penuh kepada sebuah sistem yang biasanya dia akan, menargetkan user tertinggi atau dalam kasus ini adalah root atau administrator. Nah, tipe privilege escalation itu ada 2. Yang pertama adalah ada kondisi di mana seorang attacker akan mencari, cara supaya dia bisa mendapatkan akses ke akun dengan tingkat izin yang lebih tinggi, biasanya adalah, admin atau root. Kemudian yang kedua adalah, kondisi di mana attacker itu akan mencoba untuk mengakses, pengguna lain dengan tingkat izin yang sama atau user lainnya. Nah, kedua privilege escalation ini disebut dengan vertical dan juga, horizontal privilege, escalation. Nah, pada video ini, gue hanya akan berfokus pada, tipe privilege escalation vertikal. Oke, dan untuk melakukan vertical privilege escalation di operating system khususnya di Linux, itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan melakukan kernel exploit. Kemudian, ada juga cara dengan, SUID dan SDID misconfiguration, ada juga, menggunakan sudo abuse, dan, masih banyak lainnya. Nah, untuk prakteknya, di video ini, gue akan contohkan menggunakan sudo abuse. Jadi, oleh karena itu, kita akan langsung praktek saja, vertical privilege escalation ini di lab CTF. Oke, ini adalah lab CTF yang, sudah berjalan dan, gue sudah ada di, targetnya. Saya berada di username dengan nama, Lily. Nah, sebelum itu, gue akan bahas sedikit dulu tentang sudo. Nah, jadi sudo itu adalah singkatan dari super user do, yang dimana dalam operating system Unix-like, seperti Linux, dia adalah sebuah program yang akan mengizinkan, user untuk menjalankan program dengan, akses yang lebih tinggi, yang dimana dalam kasus ini itu adalah root. Nah, kemudian kenapa sudo ini digunakan? Kalau kita selalu menjadi administrator, kemudian kita nggak sengaja memasukkan perintah yang seharusnya tidak dimasukkan, maka itu akan, cukup berbahaya bagi sistemnya. Jadi katakan saja gue nggak sengaja nulis, seperti ini, walaupun, di sini nggak jalan, tetapi ketika kita menggunakan sudo, biasanya ini akan langsung dieksekusi, terutama di, versi kernel Linux yang, sudah lama gitu ya. Jadi sudo itu dibutuhkan untuk, supaya kita nggak sembarang untuk menjalankan program, karena sebagian file itu hanya, administrator doang gitu ya yang bisa, baca. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam sudo itu ada yang namanya sudoers. Nah, di dalam file konfigurasi ini yang, konfigurasinya itu ada di, etc sudoers. Ini adalah file config-nya biasanya. Isi dari file ini itu adalah, untuk mengatur siapa yang boleh menjalankan apa, atas nama siapa, dan dalam kondisi apa. Nah, dalam kasus ini, kalau kita lihat menggunakan sudo list seperti ini, user Lily di sini dia bisa menjalankan perintah Perl sebagai sudo tanpa password. Nah, ini cukup berbahaya. Kenapa? Karena, eee, perintah ini itu bisa, memiliki fitur untuk supaya kita keluar dari shell ini dan, kemudian menjadi, root ya, atau dia akan langsung memberikan privilege tertinggi gitu. Nah, untuk mengeksploitasi ini ada sebuah website yang namanya GTFO-Beans, yang di mana ini adalah, sebuah website yang digunakan untuk membypass local security di sistem yang tidak dikonfigurasi dengan baik. Nah, salah satunya itu adalah ini. Nah, kita bisa lihat list-nya di sini, di filter kita akan cari Perl,
Dan di sini ada fungsi untuk shell. Nah, ini kalau kita coba copy dan jalankan, dia akan menjalankan shell biasa. Ini akan sama ya, sama kayak kalau kita masukin perintah ini akan sama kurang lebih. Nah, tetapi karena user Lily ini dia bisa menjalankan command Perl sebagai sudo, maka ketika gue coba untuk memasukkan perintah ini, yang terjadi adalah dia akan langsung melempar kita ke shell root. Kalau kita ketik ID, yang keluar sekarang itu adalah root. Dan ini adalah salah satu contoh privilege escalation di mesin Linux gitu ya, dengan sudo abuse. Itu ada banyak sekali cara seperti yang tadi gue bilang ya, ada kernel exploit, kemudian SYD dan SDID misconfiguration, atau mungkin weak file permission dan lainnya. Tapi ini adalah salah satu contoh yang sering ditemukan dalam challenge CTF gitu ya. Nah, karena ini adalah challenge CTF, gue bisa masuk ke folder root dan gue bisa coba cari file flagnya. Kita bisa coba cat dan ya, kita menyelesaikan challenge-nya, mendapatkan flag-nya, dan itu dia untuk privilege escalation melalui sudo abuse. Terima kasih telah menonton video kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.